Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi, bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di kegiatan hari ini tepatnya di sore hari, siang menjelang sore ya. Ini saya berada di lahan ya teman-teman ya. Karena saya ini sementara mengolah lahan dan ada insiden yaitu sengsonya patah ya. Karena ini proses juga penebangan, cuma ada suatu kendala yaitu sengsonya patah. Jadi pertama-tama kita melihat ini rintisannya. Ternyata kalau lahan itu sesudah terbuka itu baru kelihatan bagus ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan lahan ini rata teman-teman, rata, dan ini sedikit sekali ini sudah selesai. Tetapi karena ini yang panas terik dan tidak ada angin, ini membuat kita juga kelabakan dalam kerja ya, terutama teman-teman seperti Pak Padi dan Pak Edi. Nah ini selesai ngerentes dan ini sudah ingin istirahat. Ini ada beberapa jati nih belum terpotong, dan ada beberapa pohon apa ya namanya itu yang seperti pohon-pohon yang daun-daunnya kecil-kecil itu apa ya teman-teman ya, seperti apa namanya yang daun kecil itu yang ada buah-buahnya itu kayak jengkol itu, kayak jengkol itu loh, temannya jengkol, pete ya, seperti pete gitu teman-teman ya. Nah itu sudah ditebang semua. Nah pas mau nebang jati ini ada kendala di sengsonya ya, dan nanti saya perlihatkan juga kepada teman-teman ini sengsonya nih. Karena kebetulan ya kami di sini ya satu orang saja sudah bisa untuk semua pekerjaannya, termasuk nyengso, babat, rentes, mager itu semuanya. Dan memang kalau di sini itu memang harus dipagar ya teman-teman ya. Kalau tidak dipagar nih ruwet, dan di sini ada hama seperti sapi itu yang menurut saya menjadi fatal ya. Jadi memang apapun tanamannya itu harus dipagar gitu loh. Dan ini sawit kalau masih kecil ya memang harus dipagar, karena kalau tidak dipagar ini menyebabkan sawitnya mati. Dan ini ada beberapa pohon jati nih menurut saya bagus ya untuk jadi kayu bakar. Dan ini memang saya sudah arahkan teman-teman untuk dipotong dan dicincang baru dikumpulkan dan diangkut sama mobil. Karena ini kayu jati menurut saya ini sangat bagus ya untuk stok kayu bakar. Dan ini saya punya ada beberapa pohon, ini kurang lebih 5 atau 7 pohon ya kayu jati itu. Dan ini kayu jati semua ini ingin dijadikan kayu bakar saja, karena kayu jati di Sulawesi sama di Jawa itu memang memiliki suatu perbedaan ya. Jadi memang kayu jati yang ada di Sulawesi memang tidak seunggul kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Sehingga memang jati ini ditanam oleh pemilik sebelumnya. Dan ini bagus sekali ya teman-teman ya. Setelah dilihat ini lahannya setelah direntes bersih betul dan lebar. Dan alhamdulillah ini lahan juga rata teman-teman ya, karena di sini kalau di daerah transmigrasi itu lahannya rata-rata pegunungan, dan kebetulan rezekinya dapat lahan yang rata. Jadi by the way buat teman-teman semua, saya juga ingin memotivasi teman-teman dan tidak ada unsur lain di dalam konten ini. Dan ini pure pribadi menurut saya itu suatu hal yang istilahnya gini. Transmigrasi itu ibaratkan kan memang siapapun yang ikut transmigrasi itu memang orang yang susah ya, dalam kategori orang miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk dalam sektor ekonomi. Dan transmigrasi itu memang diperuntukkan bukan untuk orang tua yang transmigrasi, tetapi untuk regenerasi selanjutnya. Karena menurut saya untuk transmigrasi itu memang untuk anak-anak kita ya, bukan untuk kita pribadi. Tetapi ini ada konteksnya teman-teman. Menurut saya transmigrasi itu malah kita lebih bisa unggul ya. Artinya dalam segi persaingan baik antara warga transmigrasi ataupun dengan teman-teman yang ada di daerah itu. Karena menurut saya di daerah transmigrasi itu persaingan masih minim yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita rajin dan istilahnya tidak patah semangat dan memiliki kemampuan kemandirian, ya insya Allah kita juga bisa bersaing dan pastinya kita bisa beradu dengan teman-teman, istilahnya ya bersaing sehat lah. Nah ini posisi sudah istirahat ya teman-teman ya. Ini Pak Edi dan Pak Padi sudah keringat. Nah ini yang saya video ini jalan nih teman-teman ya. Ini jalan ini.
Nah ini tinggal dibuka, ini sudah jadi jalan ini. Ini sudah pengerasan teman-teman ya. Ini jalannya sudah pengerasan dan sangat bagus sekali nih. Ini. Nah dulu memang orang-orang dulu memang pernah berkebun di bagian sini dan termasuk lahan itu sudah pernah berkebun orang dulu. Tetapi kan memang orang kan beda-beda, ada yang orang yang malas dan lain sebagainya. Nah ini Pak Padi ini lagi ngasah parang ini, persiapan untuk selanjutnya nyengso temani Pak Edi itu. Dan Pak Edi juga nih ya hanya berdoa ini teman-teman yang bisa kami andalkan ya teman-teman ya untuk pekerjaan itu. Karena memang kalau kerja itu memang harus sesuai lah teman-teman. Nah kalau teman-teman tanya harian di sini 120 ya teman-teman, harian di sini itu ditanggung, rokoknya ditanggung sama ngopinya ditanggung. Bensin ya ditanggung juga karena motor sendiri ya. Ditanggung semua. Kalau makan ya enggak, kalau makan memang bawa masing-masing seperti itu teman-teman. Nah ini seperti ini saya lihatkan videonya ini sudah lengkap semua seperti itu. Nah ini lahannya kelihatan, ini bekas-bekas pagar dulu ya teman-teman ya. Jadi memang pagarnya seperti ini dulu. Nah ini sengsonya nih yang patah nih, pegangannya patah ternyata teman-teman. Dan ini membuat kendala tapi tidak apa-apa, kita bisa lagi selanjutnya sambil nunggu kering ya. Jadi bekas rintisan itu tunggu kering baru dibakar. Ini olinya dan oli bensin dan sengso untuk sengsonya. Jadi saya sudah stok 10 liter bensin teman-teman untuk sengso itu ya. Jadi memang harus di stok karena di sini bensin agak sulit. Nah ini proses pengikatan di motor ya, karena memang kalau sengso itu memang harus dibawa pulang, pergi-pergi gitu, sehingga aman lah istilahnya. Nah ini sengso sendiri juga teman-teman. Memang kalau kita tinggal di tempat seperti ini harus punya semua alat-alat ya. Bukan bantuan. Ini beli teman-teman. Kemarin ditawari dulu waktu awal datang tuh 1.500.000 ini. Ini tapi bekas ya, tidak ada yang beli, tidak ada yang baru barang-barang di sini teman. Bekas tapi ya berguna lah untuk sendiri. Karena kalau nyuruh orang itu biayanya besar lagi teman. Untuk nyuruh orang nyengso, dan biasa kalau nyuruh orang itu kadang-kadang tidak sesuai juga pekerjaannya. Nah ini saya bareng Pak Padi dan Pak Edi ini aja 2 orang nih yang bisa dipercayakan untuk ngurus lahan ya teman-teman ya. Karena beliau-beliau ini bisa dipegang omongannya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat dan memberi motivasi pada teman-teman khususnya anak muda. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.